Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian yang berjudul Eksplorasi Adaptasi UMKM dalam Mengelola Tenaga Kerja Lokal Pasca Krisis Ekonomi, Studi Kasus di Cirebon. Disusun oleh saya sendiri dengan Dita Rashalita. Lanjut. Nah, ini identitas saya Dita Rashalita, saya jurusan dari Ekonomi Syariah. Dengan dosen pengampu Pak Dr. Budi Manfaat, MSI. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari judul proposal dari judul proposal penelitian yang nanti akan diajukan untuk proposal tesis. Nah, jadi latar belakangnya apa? Latar belakangnya di sini adalah transformasi UMKM dalam menghadapi krisis ekonomi syariah dapat dipahami sebagai suatu proses perubahan yang menyeluruh yang melibatkan dimensi manajerial, finansial, sosial, dan kultural. Pada tingkat manajerial di sini, pelaku UMKM di Cirebon mulai menyesuaikan struktur organisasinya agar lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Di sisi finansial, transformasi UMKM di sini di Cirebon salah satunya ditandai dengan meningkatnya upaya kolaborasi antara pelaku usaha dan lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Selain pada tataran praktik bisnis sendiri, transformasi UMKM di Cirebon juga memiliki dimensi kultural yang sangat-sangat penting, teman-teman. Sebagai kota dengan tradisi Islam yang kuat, pelaku usaha di Cirebon di sini cenderung menafsirkan ekonomi syariah sebagai ujian moral dan kesempatan untuk meningkatkan integritas dalam berbisnis. Lanjut, kemudian apa sih dari latar belakang yang saya jelaskan tadi? Apa kemudian rumusan masalahnya? Rumusan masalah yang pertama sebenarnya ada 5. Di sini saya akan menjelaskan hanya 2 poin saja. Rumusan masalah mengenai bagaimana strategi adaptasi yang diterapkan oleh UMKM dalam pengelolaan tenaga kerja lokal sama krisis ekonomi syariah. Jadi di sini pelaku UMKM ini bagaimana mereka membuat strategi dalam mengelola tenaga kerjanya di krisis ekonomi syariah seperti itu. Poin kedua, bagaimana transformasi UMKM di Cirebon berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Jadi bagaimana sih UMKM yang ada di Cirebon? Salah satunya objek penelitiannya salah satunya ada Tour and Travel Ahbaja. Di sini bagaimana cara mereka berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja. Jadi bagi masyarakat. Seperti itu. Kemudian relevansi dan pentingnya penelitian. Di sini pentingnya penelitian ini apa, teman-teman? Jadi terletak pada upaya menggali strategi adaptasi yang diterapkan oleh UMKM berbasis syariah dalam mengelola krisis ekonomi syariah. Jadi, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan teori ekonomi syariah dalam manajemen UMKM dalam menghadapi krisis. Nah, penelitian ini juga sangat relevan dalam menggali potensi digitalisasi dan inovasi teknologi dalam meningkatkan daya saing UMKM terhadap tantangan krisis ekonomi yang ada. Salah satunya di Kota Cirebon. Kemudian, tinjauan literatur dan tinjauan riset terdahulu. Tinjauan literatur saya kutip dari teorinya Muhammad Nezatullah Siddiqi dalam judul Islamic Economics, A Survey of the Literature yang menyatakan bahwa ekonomi syariah itu bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat melalui pembagian kekayaan yang adil dan
keberlanjutan pembangunan sosial. Nah, kemudian tinjauan riset terdahulunya bagaimana? Penelitian terdahulu banyak membahas topik UMKM dan krisis ekonomi, namun masih sedikit secara khusus mengkaji bagaimana UMKM di sini berbasis syariah menghadapinya. Nah, terutama dalam pengelolaan tenaga kerja dan model bisnis yang berbasis prinsip syariah. Nah, metodologinya apa? Metodologinya ada 5 yang saya jelaskan di sini terkait. Yang pertama ada desain penelitian, yang kedua ada subjek atau sampel penelitian, yang ketiga ada instrumen penelitian, yang keempat ada prosedur pengumpulan data, yang kemudian ada teknik analisis data. Jadi dari masing-masing metodologi ini memiliki definisi, memiliki konsep, kriteria yang berbeda-beda. Di sini saya akan menjelaskan dari masing-masing metodologi ini. Yang pertama ada desain penelitian. Desain di sini teman-teman dalam judul proposal penelitian yang akan saya ajukan nanti pada ujian tesis, desainnya saya menggunakan dengan metode kualitatif studi kasus dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan UMKM berbasis syariah, khususnya dalam hal adaptasi terhadap krisis ekonomi syariah. Dengan objek penelitian saya di Al-Bahjah Tour Travel. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memfokuskan pada fenomena atau kasus spesifik yang terjadi di dalam satu unit atau organisasi tertentu, yang dalam hal ini adalah Al-Bahjah Tour Travel sebagai objek penelitiannya. Untuk memahami secara lebih komprehensif tentang tantangan yang dihadapi serta strategi adaptasi yang diterapkan dalam UMKM dalam mengelola krisis tersebut. Kemudian subjek atau sampel penelitiannya seperti apa? Jadi subjek penelitiannya di sini adalah Al-Bahjah Tour and Travel, sebuah UMKM yang bergerak di bidang jasa perjalanan dengan prinsip ekonomi syariah yang berlokasi di Cirebon. Nah, jadi sampelnya apa? Jadi sampelnya di sini sampel penelitian terdiri dari pemilik usaha dan karyawan yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan operasional operasional harian perusahaan. Kriteria inklusi adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai manajemen bisnis, pengelolaan tenaga kerja, dan adaptasi model bisnis berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Kemudian instrumen penelitiannya bagaimana? Jadi di sini instrumen utama yang digunakan dalam penelitian pastinya adalah wawancara, teman-teman. Wawancara semi terstruktur. Wawancara ini dirancang untuk menggali informasi mengenai pengalaman, tantangan, dan strategi adaptasi yang dilakukan oleh pemilik dan karyawan Al-Bahjah Tour Travel dalam menghadapi krisis ekonomi syariah. Kemudian prosedur pengumpulan data dimulai dengan persiapan pastinya, di mana peneliti akan melakukan studi literatur untuk memahami lebih dalam tentang teori-teori yang relevan dengan ekonomi syariah dan pengelolaan UMKM. Setelah itu peneliti akan menghubungi teman-teman Al-Bahjah Tour Travel dan memperoleh izin melakukan penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data. Data yang terkumpul dari wawancara dan observasi akan dianalisis menggunakan analisis tematik. Kenapa menggunakan analisis tematik? Karena ini sangat relevan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola yang muncul dalam data kualitatif. Kemudian sekian dan terima kasih penyampaian presentasi proposal penelitian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.